Bab 891. Ulrich buru-buru menuntun kelompok itu melewati jalan yang salah di labirin yang berakhir buntu sebelum sengaja tersenyum pahit dan meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengarnya. Kamu benar. Tidak seorang pun di antara kita yang pernah sampai sejauh ini. Jadi jika kita semua menyerbu bersama-sama, kita mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kalian semua sudah lupa nama tempat ini? Dan seberapa berbahayanya tempat ini? Yang kita tahu, mungkin saja kita berjalan langsung ke dalam perangkap. Kali ini, jalan buntu. Tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Geng itu, bagaikan tersambar petir, tampaknya telah tercerahkan oleh kata-katanya. Geng itu terdiri dari anak buahnya, anak buah Winston, Geoffrey, Osias, Bulkington, Eldora, dan Bonivier yang selamat sampai sekarang. Dan saat ini, tak seorang pun peduli dengan identitas siapapun karena musuh mereka saat ini tampak terlalu perkasa. Pikiran mereka hanyalah melarikan diri. Dan mendengarkan perkataan Ulrich dan melihat bagaimana mereka terus-menerus menemui jalan buntu, mereka merasa bahwa dia benar. Jika mereka terus melambat seperti ini, musuh pasti akan mengejar mereka. Jadi mereka harus menempuh jalan mereka sendiri. Seketika itu juga mereka mulai berbisik-bisik dan menyelinap keluar dari kelompok untuk menemukan satu jalan. Itu benar. Belum pernah ada seorang pun yang sejauh ini. Dan jangan lupa bahwa bahkan tuanku, Pangeran Geoffrey dan yang lainnya belum pernah sampai sejauh ini. Jadi mengikuti Pangeran Ulrich, sama saja dengan mengikuti orang buta. Lihat saja berapa banyak jalan buntu yang telah kita hadapi. Saya setuju. Dan saya tidak tahu apakah ini hanya saya, tetapi saya merasa kita telah melewati jalan ini belum lama ini. Saya pun memikirkan hal yang sama. Hei, saya rasa kita sudah melewati jalan yang benar karena semakin kita maju, semakin kita terjebak. Menurutku, kita seharusnya belok kanan 6 lorong ke belakang. Hatiku mengatakan bahwa itu adalah jalan yang benar. Ayo, kita pergi sekarang. Hei, apakah aku satu-satunya yang berpikir bahwa kita seharusnya menggunakan tangga ke-6 untuk naik daripada yang ke-4? Sekarang lihat saja. Kita terjebak di sini, dengan semua lorong bertemu di jalan buntu. F***. Aku akan kembali sebelum terlambat. Mungkin musuh belum tiba di tangga. Jadi mungkin aku bisa mengubah nasibku dengan cepat. Ya, aku setuju denganmu. Ayo lakukan itu. Tapi, hanya satu pertanyaan. Apakah kamu ingat bagaimana menuju ke sana? Tentu saja aku mau. Saya akan melakukan kebalikannya dari apa yang kami lakukan saat masuk. Setelah keluar dari tangga, bukankah kita terus lurus, belok kiri, kanan, kanan, kiri, 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 kanan? Hah? Aku pikir kita jalan lurus, kiri, 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 kanan, kiri, 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 kan. Tunggu. Mengapa arahanmu berbeda dengan arahanku? Dan mengapa kamu punya 12 arah sedangkan aku punya 9? Dalam sekejap, kumpulan besar itu dengan cepat berkurang jumlahnya sesuai dengan keinginan Ulrich. Jika ratusan orang terus mengikutinya, musuh mungkin menemukan rute pelarian lebih cepat dari yang diperkirakan. Mengapa? Karena kelompok besar itu terus menarik orang-orang tersesat lainnya, dan kelompok itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan pada saat musuh datang, beberapa orang mungkin masih mencoba melarikan diri melalui rute tersebut. Tetapi mengapa ini menjadi masalah karena dia sudah lama tiada? Alasannya sederhana. Karena musuh tidak mengetahui tujuan akhir rute pelarian, musuh mungkin terlebih dahulu memperketat keamanan di sekitar perimeter istana untuk memastikan tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar. Dan jika rutenya mengarah sangat jauh keluar istana, maka tidak ada yang dapat mereka lakukan. Meskipun demikian, mereka akan lebih dahulu meningkatkan kewaspadaan mereka di pintu-pintu gerbang dan di sekitar istana sehingga jalan itu tidak mengarah ke suatu tempat di dalam istana. Barulah mereka akan menangkapnya. Disinilah musuh memiliki keuntungan. Dari penuturan Julius, jarak antara gedung ini dengan gedung terjauh yang dituju rute tersebut, dapat ditempuh dengan menunggang kuda dalam waktu 50 menit. Dan jika menggunakan kereta, akan memakan waktu 1 jam beberapa menit, karena kereta melambat sedikit. Jadi bayangkan dia menempuh jarak ini dengan berjalan kaki di bawah tanah, yang mungkin memakan waktu lebih dari 2 jam baginya. Perlu diingat. Ini dimaksudkan untuk menuju ke gedung yang dekat dengan gerbang, dan bukan gerbang betulan. Jadi dia masih memerlukan lebih banyak waktu untuk menyusun strategi dan melarikan diri dari gerbang, yang hanya berjarak 15 menit dari pintu keluar rute pelarian. Lagi pula, jika musuh tidak tahu tentang rute pelarian dan mengira dia masih bersembunyi di dalam gedung, itu bisa memberinya banyak waktu. Saat ini, musuh masih bertempur dan mengalahkan Winston, Geoffrey, dan semua anak buahnya. Jadi pada saat mereka selesai dan memutuskan untuk mencarinya dengan benar, dia mungkin sudah pergi jauh.
Waktu yang dihabiskan untuk mencarinya saja sudah sangat banyak. Dan ketika mereka menyadari dia ada di dalam gedung, mereka mungkin mengirim kabar ke gerbang. Namun itu masih akan memakan waktu lebih dari 1 jam dengan menunggang kuda agar pesannya tersampaikan. Jadi dia mungkin sudah berhasil melarikan diri dan meninggalkan istana. Sekarang, jika musuh menemukan rute pelarian dengan cepat, maka saat ia keluar dari ujung rute pelarian, mereka mungkin sudah mencarinya di sekitar gerbang dan perimeter istana. Dengan banyaknya yang akhirnya pergi, Ulrich diam-diam tersenyum tenang. Winston menatapnya sambil berpikir keras sebelum mengejek dan tetap diam di tempatnya. Lucu sekali. Pada saat ini, IQ-nya sedang online. Yang lain tidak mengenal Ulrich dengan baik, tapi dia mengenalnya. Setidaknya sampai batas tertentu. Dan satu hal yang dia tahu adalah bahwa Ulrich tidak akan pernah membuat keputusan yang akan membahayakan dirinya. Dia mungkin mengorbankan orang lain, tapi tidak pernah mengorbankan dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dikatakan Ulrich untuk menghalanginya, dia tahu bahwa saudaranya ini mempunyai rencana. Dan benar saja, setelah beberapa saat, bajingan itu mulai bertindak serius. Tetapi kali ini hanya ada 10 orang dalam kelompok mereka. Semua orang telah pergi mencari jalan mereka sendiri. Dengan itu, mereka terus maju hingga berhasil menaiki tangga terakhir menuju lantai 6. Melihat Ulrich yang percaya diri, Winston merasa bahwa mereka mungkin bisa melakukannya. Namun baru saja selesai mendaki, mereka mendengar suara-suara orang meratap dengan keras. F***. Musuh sudah dekat. F***. Musuh sudah dekat. Ulrich, Winston dan yang lainnya berlari secepat mungkin sambil berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain yang melarikan diri dari tempat kejadian menuju ke banyak tangga dalam kebingungan. Tentu saja, beberapa orang di bawah tangga masih berada di dalam yang besar itu. Sekalipun mereka dapat melihat tangga yang megah itu, mereka masih agak jauh darinya. Jadi karena musuh lebih dekat daripada tangga, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Ulrich menganggapnya sebagai bidak catur untuk mengulur waktu musuh. Dan sementara Ulrich dan Winston berada dalam dilema mereka sendiri, sekitar tangga ketiga, adegan dramatis lainnya perlahan terungkap. Sejauh ini, Landon, Henry dan beberapa orang lainnya adalah satu-satunya prajurit yang melintasi lantai 3. Mengapa? Karena Landon memimpin mereka sambil mengikuti Ulrich melalui layar monitor sistem. Timnya tidak terlalu khawatir untuk mengalahkan semua musuh, karena mereka terkadang menghindarinya dalam upaya mengejar Ulrich. Pendek kata, dapat dikatakan bahwa mereka akan menembak beberapa orang, menakut-nakuti yang lain, dan melanjutkan perjalanan. Mereka menyerahkan musuh-musuh lainnya kepada tim dan prajurit lain yang akan meluangkan waktu untuk menjelajahi tempat itu sebaik-baiknya. Sederhananya, tidak ada satupun prajurit atau anak buah Henry yang mengetahui bahaya di dalam bangunan itu. Namun, mereka akan segera mengetahuinya. Din. Sambil berlari melintasi aula yang sangat besar, Letnan Vlad memandang tangga sambil berpikir. Pemimpin regu Angi, bawa regumu dan menuju tangga pertama. Nick, Krima, Torto, Peter, Kuino. Kalian bawa tim kalian menuju tangga kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dan saya akan ambil yang ketujuh. Sekarang pergi. Iya, Tuan. Dengan itu, mereka keluar dari formasi, semua orang mengikuti pemimpin regu mereka dan berjalan menuju tangga yang ditentukan. Mengintip. Vlad menembak orang yang ada di depannya di tangga dan dengan cepat melemparkan tubuhnya ke samping, membuatnya jatuh dari tangga. Orang lain di depannya berbalik untuk meninjunya. Namun dia menunduk dan meninju perut orang itu, membuatnya memukul orang-orang di depannya seperti kartu domino. Jauh di depan, beberapa orang yang terkejut, secara tidak sengaja terlempar dari tangga yang sangat tinggi. Untuk memperjelasnya, kita dapat membayangkan sebuah gereja katedral kuno yang besar yang dibangun pada abad pertengahan. Dan membayangkan beberapa anak tangga yang menjulang dari dasar katedral hingga jarak yang sangat dekat dengan langit-langit. Dan tangga itu begitu sempit, kesalahan sedikit saja dapat membuat seseorang terjatuh ke bawah dan mengakibatkan cedera fatal. Dan tergantung bagaimana mereka jatuh, beberapa mungkin mati. Ah! Retakan. Pria itu jatuh tertelungkup dan dahinya retak di lantai yang keras. Namun apakah ada yang peduli? Tidak. Mereka sibuk mencoba melarikan diri. Dan lagi pula, pria itu bukanlah orang pertama yang terjatuh. Begitu saja, Vlad dan timnya berjuang keras untuk naik ke atas, seakan-akan mereka tengah berjuang keras menuju surga. Mereka menunduk, meninju, menembak dan menyerang siapa saja yang ada di depan tanpa ampun sambil melemparkan tubuh mereka ke tangga sempit itu. Dan ketika mereka telah melewati 2/3, musuh menemukan ember berisi campuran minyak dan air yang disimpan di sisi balkon. Selama ini, semua orang berlarian menyelamatkan diri dan tidak sempat memikirkan apa yang ada di dalam ember itu.
Tetapi sekarang, musuh menemukannya dan memutuskan untuk mengirim mereka yang ada di tangga, bersama dengan para prajurit, untuk berkemas. Hahaha. Lihat, lihat. Itu air berminyak. Mereka mungkin mendapatkannya dari panci dapur setelah makan enak. Bahkan ada potongan makanan di dalamnya. Saudaraku, apakah menurutmu kita bisa menggunakan ini untuk memperlambat para penyusup ini? Ah, mengapa aku tidak memikirkannya? Dengan cara ini, kita akan dapat membeli lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana dengan yang lainnya di tangga? Cek. Apa hubungannya dengan kita? Tuan-tuan kita sudah meninggal, jadi semuanya hanya untuk diri mereka sendiri. Kau benar. Bersamaan dengan itu, pasangan nakal yang tadinya berbisik-bisik, tiba-tiba berlari ke tangga dengan cemas, seakan-akan ingin memberitahu orang yang melangkah ke balkon itu suatu rahasia. Namun siapakah yang mengira bahwa mereka akan menendang orang tersebut dan kemudian melemparkan air berminyak ke tangga? Dasar bajingan. Orang yang ditendang, dengan cepat menggunakan refleksnya untuk berpegangan pada kedua sisi tangga dengan tangannya. Fiuh. Dia diselamatkan. Atau begitulah yang dipikirkannya, sebab dalam detik-detik berikutnya, keduanya melemparkan separuh air berminyak itu ke tangga, dan separuhnya lagi ke wajah lelaki itu, sehingga sebagian air berminyak itu jatuh dan melapisi sisi-sisi tangga, menjadikannya licin. Tangannya mulai tergelincir karena ia dengan cepat kehilangan kendali atas genggamannya. Dia mencoba berpegangan erat demi keselamatan jiwanya sambil melotot ke arah pasangan yang lari menuju jalan gelap di depannya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap saja terjatuh ke belakang. Dan mereka yang berada di belakangnya yang sebelumnya mengira dia baik-baik saja hampir menangis ketika dia menjatuhkan mereka dengan keras. Bom 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 bom. Seketika seluruh tangga menjadi kacau. Peristiwa itu bagaikan longsor, sebagian orang berguling menuruni tangga seperti pemain bowling, sementara yang lain terlempar. Vlad yang menyadari masalah tersebut, segera mengambil tindakan. Tali bunga pengaman. Sekarang. Seperti kilat, Vlad mengeluarkan tali bunga daruratnya dan mengamankannya di sepanjang sisi tangga. Dan orang di belakangnya mengamankan miliknya pada salah satu ujung kabel Vlad. Sama halnya, semua orang melakukan hal yang sama dan bahkan mengikatkan salah satu tali di sekitar anak buah Henry untuk mengamankan mereka juga. Dari sana, semua orang dengan cepat melawan semua pria yang jatuh dengan menangkis mereka dari tangga. Dan ketika tidak ada lagi musuh yang menghujani mereka, mereka dengan hati-hati maju hingga mencapai tempat yang terlalu berminyak. Vlad memperhatikannya sambil berpikir. Jadi ini penyebab kecelakaan sebelumnya. Nah, ini tidak menjadi masalah bagi mereka, karena mereka maju dengan hati-hati seakan-akan sedang memanjat tebing sambil menggunakan tali. Dan tak lama kemudian, mereka semua sudah aman di balkon. Sekarang, waktunya memasuki terowongan yang tampaknya gelap. Semuanya, tetaplah waspada. Mereka semua menyalakan senter mereka dari perlengkapan pelindung lengan militer terbaru yang berfungsi sebagai perisai lengan, dapat melepaskan semprotan merica, memiliki taser bawaan, dan sebagainya. Dengan obor mereka, beberapa mulai menunjuk seperti Buzz Lightyear dalam Toy Story. Mereka menunjuk ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan tenang. Dan sejauh ini, mereka belum mendengar suara siapapun atau melihat sesuatu yang luar biasa. Namun, semua itu akan segera berubah. Salah satu pria yang dekat dengan Vlad, menginjak salah satu papan ringan, mematahkannya dan melemparkannya langsung ke bawah. Patah. Aduh. Mandel. Semua orang menjadi cemas sekarang. Suasana menjadi tegang, dan jantung mereka berdetak begitu kencang hingga hampir keluar dari dada mereka. Mereka bisa merasakan udara di dada mereka membengkak menjadi bola kecemasan, karena khawatir tentang apa yang akan terjadi pada rekan mereka di bawah sana. Apa yang akan terjadi padanya? Semuanya, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Charlie, cepatlah. Saya akan meninggalkan tim ini agar Anda pimpin. Beritahukan semua tim lain tentang bahaya di lorong ini. Mungkin ada lebih banyak pintu jebakan di depan. Dan melihat potongan-potongan yang rusak di sini, papan-papan kayu yang dicat indah ini bukan dimaksudkan untuk hiasan. Mungkin itulah sebabnya tempat itu dibiarkan gelap. Selagi aku pergi, waspadalah terhadap jebakan lainnya. Tempat ini tidak semudah yang terlihat. Jennifer, Sarah, Luke, Asher, Geo. Kalian harus mengikuti aku. Kita akan menyelamatkan perwira Mandel. Benar. Dengan itu, tim langsung terjun ke lapangan tanpa penundaan. Mereka harus bergegas. Siapa yang tahu bahaya apa yang mengintai di bawah sana? Monster. Saatnya menyelesaikan ini. Aduh. Bam. Geng itu meluncur di sepanjang lubang spiral dan mendarat di tumpukan jerami yang menahan jatuhnya mereka. Orang bisa mengatakan bahwa musuh bersikap baik. Namun itu hanya bisa benar jika seseorang tidak memperhitungkan 50 hangul di tempat itu.
Tampaknya para Hangul ini bukan satu-satunya hewan atau makhluk yang ada di sini karena mereka dapat mendengar suara binatang buas lainnya di dekatnya. Tampaknya tidak semua perangkap mengarah ke sini. Dan alasan mengapa jerami diletakkan di sana mungkin untuk memastikan bahwa mereka yang jatuh tidak mati karena terjatuh. Mengapa? Karena Julius dan para pendahulunya ingin semua penyusup menghadapi kematian yang sangat mengerikan, yaitu tubuh mereka dicabik-cabik tepat di depan mata mereka. Rasa sakitnya tentu tak tertahankan. Di mana tepatnya ini? Apakah ini di ruang bawah tanah? Bam! Seketika itu juga Vlad dan yang lainnya bangkit dari jerami dan mengarahkan senjata mereka dan banyak Hangul yang menatap mereka dengan lapar dengan air liur menetes dari mulut mereka. Kebetulan saja sejak tadi malam, mereka belum makan apapun sejak Julius menghentikan pembunuh bayaran pribadinya. Lagi pula, tugas pewaris masa depan, alias Ulrich, adalah mendapatkan orang-orang paling kepercayaannya untuk mengambil alih tanggung jawab. Intinya, Hangul-Hangul ini belum diberi makan. Sampai makanan gratis mulai turun dari atas. Tentu, mereka sudah mulai memakan beberapa orang malang yang terjatuh. Tetapi dengan 50 orang di sini, itu hampir tidak cukup. Tentu saja, beberapa musuh berjuang dan berhasil bekerja sama dan membunuh atau melukai 6 Hangul. Namun mereka tetap saja berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Seketika, Vlad dan gerombolannya melihat Mandel yang sedang terpojok di sudut jalan sambil menembaki Hangul. Dan bersembunyi di belakangnya adalah dua ksatria musuh yang terluka yang hampir dicabik-cabik oleh binatang buas ini. Jennifer, Sarah. Kalian berdua fokus ke kiriku. Luke, Asher. Kalian akan mengurus yang benar. Geo, fokuslah pada bagian belakang, dan aku akan fokus pada bagian depan. Bergerak. Dengan itu, tim itu berlari ke arah Mandel sambil mengurus semua Hangul yang mereka bisa. Namun binatang buas ini memang merepotkan di bawah. Seperti singa, beberapa diam-diam berjongkok dalam upaya menerkam secara tiba-tiba. Dan setelah Geo kehabisan peluru, tepat pada waktunya, salah satu dari mereka melompat ke arahnya dan mencoba menggigit kepalanya. Geo segera mengenakan perlengkapan pelindung lengannya di atas kepalanya, dan bajingan itu mengunyahnya dengan ganas sambil menatapnya dengan dingin. Gur-gur-gur. Melihat bahwa ia tidak dapat menggigit perkakas itu, makhluk itu mengangkat kakinya dan mengeluarkan cakarnya yang tajam. Ia hendak mengiris-iris mangsanya, tetapi tiba-tiba mangsanya yang terkutuk itu melemparkan sesuatu ke dalam mulutnya. Celepuk. Apa itu tadi? Mata Hangul menjadi merah, dan seluruh mulut dan tubuhnya terasa panas. Awan asap putih mulai keluar dari lubang hidungnya, dan perutnya terasa seperti sedang berjuang untuk bertahan hidup. F***. Apa yang diberikan manusia ini padanya? Ia membuka mulutnya dan terengah-engah seperti anjing sambil mencoba menenangkan rasa terbakar dari dalam. Dan apa sebenarnya yang diberikan Geo? Iya, itu gas air mata. Itu benar. Geo menjatuhkan sekaleng gas air mata melalui tenggorokan dan lehernya yang besar. Siapa yang memintanya untuk terus menggigit lengannya? Si Hangul yang malang merasa seperti berada di neraka, karena sangat membutuhkan air. Keringat mulai mengucur deras dalam beberapa detik ini. Dan Geo tidak membuang waktu untuk mengisi ulang pelurunya dan meneriakkan hal terkutuk itu dengan peredamnya. Mengintip. Dia bisa saja menyetrumnya dengan taser yang terpasang di pelindung lengannya, tetapi dia hanya ingin melihat efek dari menelan gas air mata. Maka dari itu, Vlad beserta timnya memusatkan perhatian pada penanganan makhluk-makhluk ganas tersebut, sembari terus memperingatkan mereka yang berada di atas akan situasi mereka di bawah. Sementara itu, Landon, Henry dan krunya akhirnya tertangkap bersama Ulrich dan Winston. Sialan. Bagaimana bajingan ini tahu jalannya? Uri berlari dengan hati-hati sambil menggerutu marah. Ayah berkata hanya dia yang tahu jalannya. Jadi mengapa Henry mampu mengejarnya tanpa pengetahuan sebelumnya? Meskipun jarak di antara mereka agak jauh, Henry dan anak buahnya mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Pertama, mereka telah bertarung sangat lama sebelum Henry muncul. Jadi mereka lelah dan badan mereka pegal-pegal. Singkatnya, ini bukan kondisi puncak mereka. Setidaknya dalam pikiran Ulrich, dia turut menyumbang untuk itu. Landon menyipitkan matanya dan melihat ke sekeliling. Semuanya, naiklah. Saya akan jauh lebih cepat. Hah. Henry dan tangan kanannya merasa mereka salah dengar. Apakah kau baru saja meminta kami untuk naik ke atasmu? Tahukah Anda apa yang sedang Anda bicarakan? Saudaraku, aku akui kau memang sakti, tapi apa yang kau minta itu mustahil, oke. Sementara Henry dan tangan kanannya menatap Landon dengan tak percaya, 6 prajurit lainnya tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan, seolah-olah hal ini hanya berjalan-jalan di taman bagi mereka. Dan tepat di depan mata Henry yang terkejut, Landon memegang tangan seseorang dan melemparkannya ke bahunya. 1,2, 3,4, 5,6.
Seperti trik sulap, keenamnya tertuju pada Landon, yang omong-omong tidak memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Sepertinya dia membawa topi atau sesuatu yang ringan. Keenamnya berada dalam cara yang tidak akan membiarkan mereka jatuh. Seluruh kejadian itu membuat Henry meragukan hidupnya. Apa yang baru saja dia lihat? Landon tidak memberi Henry waktu untuk berpikir saat dia meraih tangannya dan melemparkannya ke tumpukan di samping tangan kanan Henry. Lucu sekali. Dia tidak ingin hal sialan ini berlangsung lama, jadi dia ingin menghentikan Ulrich sebelum dia mencapai rute pelarian rahasia. Sudah saatnya untuk akhirnya mengakhiri pertempuran ini untuk selamanya. Dia harus menghadiri pernikahan. Sial. Semuanya, selagi tegang. Dengan itu, Landon meningkatkan kecepatannya hingga 50% dan dengan cepat mengejar targetnya. Kekuatan angin yang bertiup ke wajah Henry membuatnya linglung. Apakah saudaranya berlari secepat kuda, jika tidak lebih cepat? Sobat, lupakan saja. Mulai hari ini, aku penggemar terbesarmu. Din 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 din. Ulrich dan Winston menoleh dan hampir muntah darah karena apa yang mereka lihat. Anda masih bisa berlari dengan kecepatan itu sambil membawa begitu banyak orang. Kamu ini monster apa? Sebuah pikiran terlintas di benak Ulrich, membuat kepalanya membengkak. Kakak, kamu bukan ibu peri, kan? Pemenangnya adalah raja. Kakak, kamu bukan ibu peri, kan? Ulrich menatap cemas ke arah pria bertopeng yang semakin mendekati mereka seakan-akan dia adalah binatang buas, sambil membawa banyak sekali orang kekar di atasnya. Bukankah ini terlalu ajaib? Jenis pelatihan apa yang dijalani pria bertopeng itu untuk mencapai level ini? Sesaat ia mengira lelaki itu melaju begitu cepatnya, sehingga ia melihat jejak debu yang ditinggalkan lelaki bertopeng itu masih melayang di udara. Winston pun merasa takjub. Keduanya menggertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk berlari lebih cepat dari pria gila itu. Tapi bagaimana bisa semudah itu? Keriuhan, 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 keriuhan. Bak badak yang ganas, Landon berlari sambil mengunci sasarannya tanpa ampun. Dan ketika ia sudah cukup dekat pada jarak yang diinginkannya, ia melambat secara signifikan. Owen, Gregor, Alice, Susie, minggir. Iya. Dengan itu, keempatnya melompat dengan hati-hati sambil memastikan bahwa Henry dan orang-orang yang mereka dukung sebelumnya aman. Dari sana, Landon kembali menambah kecepatan dan kali ini, ia menyalip Ulrich dan Winston sebelum berhenti dan berhadapan langsung dengan mereka di lorong besar. Sekarang, mereka telah memblokir bagian depan dan belakang lorong luas itu. Jadi kalau mereka ingin melarikan diri, mereka harus melewatinya. Tanpa membuang waktu, Henry dan yang lainnya mengerti apa yang harus dilakukan dan melompat dari Landon. Ini adalah pertarungan terakhir. Jumlah mereka ada 9 orang, sedangkan kelompok Ulrich terdiri dari 10 orang. Tapi itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan menangani Ulrich sementara kau menghadapi Winston. Serahkan saja pada orang-orang kita. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Benar. Jawab Henry sambil mengangguk sebelum menghunus pedangnya. Winston mengerutkan kening dengan jijik setelah mendengarkan percakapan mereka. Apakah pria bertopeng itu mengira dirinya lemah? Apakah itu sebabnya dia mengirim orang yang tidak dikenal untuk melawannya? Dan apa yang mereka maksud dengan kita harus mengakhiri puasa ini, seolah-olah dia, Winston tutor lemah. Meskipun Winston merasa seharusnya ia senang karena udang itulah yang akan melawannya, egonya tetap terluka karena betapa besarnya harga diri yang diberikan pria bertopeng itu kepadanya. Ulrich, di sisi lain, menjadi serius. Dia bodoh. Dia tidak dapat melihat bahwa orang bertopeng ini mungkin seorang pembunuh yang sangat terampil. Namun bagaimana Henry berhasil membelinya? Ulrich tahu bahwa jika ia ingin mengalahkan orang itu, ia harus menggunakan kepalanya dan berkonsentrasi tanpa gangguan apapun. Trik kecil tidak akan berhasil padanya seperti yang dilakukannya pada Winston dan yang lainnya. Pria itu sungguh hebat. Landon dengan tenang melangkah maju dan bahkan tidak repot-repot mengeluarkan senjata. Ulrich menghunus pedangnya dan mundur beberapa langkah sambil menyusun rencananya. Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia merasa punggungnya dingin hanya karena menatap mata Landon. Nima, siapa sebenarnya pria ini? Ketika Landon berjalan di depan, dia akan mundur beberapa langkah. Namun tak lama kemudian, Landon melompat dengan riang, dan Ulrich pun melompat mundur satu langkah. Landon melompat lagi dan mulai bersenandung sambil membuat Ulrich cemas setiap menitnya. Untuk ini, Ulrich juga sangat tidak berdaya. Apakah Anda menyerang atau tidak? Mengapa kau mesti mengusik syarafku, sampai hampir membuatku kena serangan jantung? Ulrich mengepalkan pedangnya erat-erat dengan telapak tangannya yang berkeringat sambil memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Landon. Tiba-tiba, entah dari mana, Landon menyerangnya bagai kilat. Bam! Terlalu cepat. Ulrich yang mengira ia akan mampu menangkap semua gerakan Landon, mendapati dirinya terlempar ke dinding oleh pukulan mematikan pria bertopeng itu.
Ah, perutnya. Sial. Sakit sekali. Terbuat dari apakah tangannya? Besi. Batuk, 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 batuk. Dia berusaha keras untuk bangun sambil terbatuk keras. Di mana dia? Dia segera menoleh ke sekelilingnya dan mendapati pria bertopeng itu masih berdiri di tempat yang sama, seolah-olah dia tidak khawatir akan melarikan diri. Ulrich menyadari bahwa ia akan memiliki kesempatan yang lebih baik jika ia menyerang terlebih dahulu daripada menunggu kematian. Maka dia menggertakkan giginya dan menyerbu maju sambil memegang pedang erat di tangannya. Landon melihat ini dan tersenyum. Suara mendesing. Pedang itu bersiul di udara saat Ulrich terus-menerus mencoba menebas lawannya. Tetapi bajingan itu terus menghindar dengan ekspresi panik di wajahnya seolah-olah dia bisa memprediksi setiap gerakannya. Tak lama kemudian, Landon terjatuh ke lantai dan menjegalnya. Bam! Merasakan krisis yang mendekat, dia buru-buru berdiri lagi. Tetapi saat dia mengangkat kepalanya, matanya terbuka lebar karena terkejut. Yang bisa dia lihat hanyalah sepasang kaki yang datang ke arahnya dengan kecepatan penuh. Dia mencoba menghindari serangan itu, tetapi sudah terlambat. Bam! Ia menghantam tembok lagi, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah yang ingin keluar darinya. Plah! Sialan! Mengapa seperti ini? Tidak seperti terakhir kali, Landon tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Dia meraih Ulrich, membawanya tinggi ke udara, dan segera berlutut dengan satu kaki, persis seperti King dalam Tekken. Ah! Ulrich langsung terkena lututnya, punggungnya hampir patah bagai ranting. Pendek kata, kalau Landon menggunakan kekerasan, dia pasti sudah putus asa. Ah! Itu menyakitkan. Dia merasa benar-benar mati rasa saat mendapati tubuhnya tampaknya tidak mematuhinya. Seberapa keras pun dia berjuang, dia tidak bisa bangun. Tentu saja, Landon tidak mengalami patah tulang belakang, tetapi menimbulkan rasa sakit luar biasa di area tersebut yang mengharuskannya diam selama paling tidak 2 minggu sebelum ia dapat bangun lagi. Ulrich terbaring di tanah sambil meyakinkan dan memuntahkan darah dari luka dalam tubuhnya sambil memegangi dadanya erat-erat. Sekali lagi, apakah lutut pria bertopeng itu terbuat dari besi? Untuk sesaat, dia hampir melihat kehidupannya melintas di depan matanya. Orang-orang yang melihatnya menatapnya dengan iba. Henry juga berpikir bahwa situasinya menyedihkan. Saudara Landon, mengapa saya berpikir Ulrich begitu menyedihkan? Wajahnya yang pucat, ditambah dengan ekspresinya, membuatnya tampak seperti Landon sedang menindasnya. Jika Landon tahu pikirannya, dia pasti tidak akan bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia akhirnya menjadi orang jahat sekarang? Pertarungan itu tidak berlangsung lama, karena para prajurit dan tangan kanan Henry menghabisi sisanya dengan cepat. Dan setelah mereka selesai, mereka berdiri di samping dan membiarkan Henry mengalahkan Winston sendiri, sementara Landon fokus pada Ulrich. Hei, ketika bos memutuskan untuk berbaring, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menonton? Dan begitulah, pertempuran perebutan tahta berakhir dengan Henry muncul sebagai pemenang. Tetapi Winston dan Ulrich sangat tidak bersedia, terutama Ulrich. Mengapa? Dialah orang yang berhak mewarisi tahta. Jadi mengapa semua orang berebut mengambil apa yang menjadi haknya? Dan mengapa Henry harus memiliki orang yang mampu seperti itu di sisinya? Kau, siapa kau? Mengapa Anda menolongnya? Landon tersenyum sambil menatap Winston dan Ulrich dengan tenang. Siapakah aku? Baiklah, bisa dibilang akulah ibu perinya. Adapun kenapa aku memutuskan untuk menolongnya, kalian berdua dapat mengambil alih posisi saudara tirinya yang jahat. Sekarang, apakah itu menjawab pertanyaan Anda? Tidak, tidak. Setelah memberikan Ulrich luka dalam yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama 2 minggu, Landon melakukan hal yang sama kepada Winston, yang telah dikalahkan oleh Henry. Dengan cara ini, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak punya cara untuk melakukannya, kecuali mereka bisa merangkak lebih cepat daripada seseorang yang bisa berlari. Tanpa diragukan lagi, mereka akan dijaga ketat setiap saat. Tetapi lebih baik mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa pergi kemanapun. Landon bertanya apakah Henry ingin mereka mati, tetapi Henry menolak. Membunuh mereka menciptakan lebih banyak masalah baginya daripada membiarkan mereka hidup. Mengapa? Karena ibu mereka dan klan ibu masih sangat hidup dan sejahtera. Membunuh mereka akan memberinya tekanan yang terlalu besar untuk ditangani. Pada akhirnya, Landon akan meninggalkannya untuk memerintah Deiferus, dan jumlah pembersihan yang harus dia lakukan banyak sekali. Suka atau tidak, anak buahnya tidak cukup terampil untuk menghadapi musuh-musuh kelas atas seperti yang ada di Kekaisaran. Terutama mereka yang termasuk dalam Dewan. Itulah sebabnya dia senang ketika Landon memutuskan untuk menangkap Ulrich dan Winston. Dengan cara pasukan ini akan memfokuskan perhatian mereka pada Baymart dengan harapan bisa menyelamatkan keduanya. Ibu mereka pertama-tama akan menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menyelamatkan mereka, yang dengan cara tertentu, membuat Henry aman untuk sementara waktu.
Yang pasti, Henry sedikit khawatir kalau dia membahayakan Baymart. Namun setelah melihat senyum Landon yang meyakinkan dan mengingat kejadian sebelumnya di luar kota, dia sepenuhnya yakin bahwa Baymart adalah tempat berlindung. Meski begitu, Landon tidak akan membiarkannya kering dan tergantung. Besok, tim lain akan tiba di ibu kota. Dan tim itu akan tetap bersama Henry selama sebulan sebelum berpindah ke tim lain lagi. Para prajurit di sini akan mengawasi musuh-musuh Henry dan membantunya menghancurkan atau melacak apapun yang perlu dilakukan. Pada saat yang sama, agar tidak menarik perhatian, anak buah Henry akan mengambil alih tugas penjagaan di sekitar gerbang kota pada malam hari. Jadi, saat kendaraan Baymardian masuk sekitar pukul 2 atau 3 pagi, tidak akan menimbulkan masalah. Dan kendaraan-kendaraan itu, yang dulu ditandai di halaman pelatihan pribadi paling dalam yang dimaksudkan hanya untuk raja, akan dijauhkan dari mata-mata yang ingin tahu. Tidak ada pembantu atau pekerja yang akan ditugaskan untuk masuk dan membersihkan tempat itu. Para prajurit akan tinggal di sana, membersihkan es itu sendiri dan juga melakukan apapun yang harus mereka lakukan di sana. Singkatnya, operasi mereka akan tetap tersembunyi kecuali ada orang yang menyelinap pada pukul 2 atau 3 pagi dan kebetulan melihat mereka ketika mereka berkendara masuk atau meninggalkan kota. Sekali lagi, saat kelompok orang berikutnya datang besok, mereka yang ada di dalam anak buah Henry yang terpilih untuk pelatihan di Baymart akan mengikutinya keluar kota bersama para prajurit. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa sebelum pertempuran, Landon telah menceritakan kepada Henry segalanya tentang kuil Drakmus. Dengan kekalahan mereka, tim akan membawa sejumlah harta dan temuan dari tempat persembunyian kuil ke istana pada malam hari. Selain itu, di antara mereka yang datang, tim tersebut memiliki beberapa sekretaris militer yang bekerja di barak. Mereka akan datang dan mengajari Henry dan beberapa anak buahnya cara mencatat dan mengawasi sesuatu dengan benar. Tidak seperti kerajaan lain, kerajaan Henry akan menjadi kerajaan yang paling sulit dan penuh tantangan untuk diubah karena aturan-aturan yang diikuti oleh mereka yang berkuasa. Mayoritas rakyat jelata siap untuk perubahan, tetapi masalah utamanya terletak pada kaum kaya. Jadi Henry pasti akan menghadapi penindasan, terutama dari anggota dewan. Deiferus sekarang akan mengalami perubahan besar, membuat periode ini menjadi yang paling berbahaya dari semuanya. Itulah sebabnya Landon belum bisa memulai transportasi kapal dan hal-hal lainnya. Ia memutuskan bahwa hal itu baru akan dilakukannya ketika masa bahaya telah mencapai tingkat tertentu. Singkatnya, ada banyak hal yang harus diselesaikan Landon dengan Henry sebelum berangkat besok malam. Namun, untuk saat ini, mereka harus membersihkan es dan memahami secara memadai dinamika aneh bangunan itu. Landon sudah memindainya dengan sistem, tetapi ia memutuskan untuk membiarkan semua orang menjelajah dan menemukan sendiri berbagai hal. Bahkan Henry pun terkejut dengan penemuan itu. Tak heran ayahnya tidak pernah mengizinkan siapapun melangkah lebih jauh. Tempat itu benar-benar seperti neraka. Salah sedikit saja, permainan berakhir. Para prajurit juga menemukan tempat di mana Hangul dan makhluk mematikan lainnya disimpan. Dan Landon memutuskan untuk membeli mereka dan membawa hewan-hewan itu ke Baymart, yang membuat Henry semakin senang karena berhasil menyingkirkan mereka. Memberi makan orang kepada binatang adalah tindakan kejam baginya. Dan siapa tahu, suatu hari, anak buahnya atau dirinya sendiri mungkin menjadi satu-satunya yang akan jatuh melalui lubang karena mereka belum menguasai tata letak bangunan tersebut. Adalah suatu kebodohan jika mati akibat perangkap diri sendiri. Singkatnya, Henry merasa gedung itu harus ditutup dan tidak boleh digunakan sampai ia merenovasinya dan mengubah beberapa hal. Bagaimana kalau di kemudian hari anak lelaki atau perempuannya terjatuh melalui tangga sempit itu dan meninggal? Dia bisa saja terus melarang mereka di sana-sini seperti yang dilakukan ayahnya, tetapi kadang-kadang, itu tidak berhasil. Dia mendengar bahwa ketika Julius masih muda, salah satu saudaranya pergi ke sana dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Jadi siapa yang tahu jika orang itu akhirnya meninggal? Anak-anak itu licik. Dan ada kalanya mereka sangat pintar dan bahkan dapat melampaui orang dewasa. Mungkin kakek dari pihak ayahnya, ayah Julius, tidak menjaga ketat tempat itu pada siang hari, sehingga membiarkan anak itu menyelinap masuk. Namun sejak itu, tidak seorang pun menemukan anak itu. Jadi siapa tahu kalau hal seperti itu akan terjadi padanya. Bagaimana jika pengkhianat yang ada di sisinya malah memutuskan untuk mendorongnya menuruni tangga? Demi keselamatan, beberapa hal harus dibuang atau diubah. Tempat itu disebut sebagai bangunan kematian absolut, yang mendatangkan kiamat bagi para bangsawan dan penyusup. Bahkan ada seorang penguasa beberapa dekade lalu yang meninggal secara misterius di tempat itu. Jadi siapakah yang tahu kalau dia jatuh karena perangkapnya sendiri? Itulah sebabnya Henry memutuskan untuk mengubah beberapa hal pada bangunan itu. Rute pelarian tetap ada, tetapi jebakannya agak berlebihan. Dan tempat itu akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dengan itu, mereka telah berhasil menangani semua masalah utama hari ini. Dan yang tersisa hanyalah Henry yang dinobatkan. Akhirnya, dia bisa pergi. Sudah waktunya menghadiri pernikahan Santa. Selamat karena telah menyelesaikan misi sampingan kedua, menyelamatkan Raja Sirius dan mencabut kuil Drakmus dari Yodan dan Deiferus. Landon terkejut dengan peringatan yang tiba-tiba itu. Pangkalan terakhir di suatu tempat, entah di Yodan atau Deiferus, mungkin sedang diurus saat ini juga. Bagus. Hahaha. Tiba-tiba dia merasa sedikit lebih ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak bodoh. Ia tahu bahwa beberapa anggota kuil itu kemungkinan besar adalah mata-mata di ibu kota dan kota-kota besar lainnya, meninggalkan kehidupan mereka seperti orang biasa, tanpa mengetahui bahwa kuil itu telah tercabut dari muka kedua kerajaan. Jadi sekarang, yang harus dilakukannya hanyalah mencari daftar anggota dan melacak mereka. Dan daftar itu mungkin berada di lokasi di mana pemimpin mereka berada. Iya, karena misinya berhasil, berarti markas pemimpin mereka pun terurus. Jadi sekarang, mereka harus mencari daftar mata-mata di sekitar dan mengejutkan mereka. Seperti yang dikatakannya, orang-orang ini mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi karena, suka atau tidak, perjalanan akan memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan agar kabar dapat tersampaikan dari mata-mata ketuan mereka. Jadi para prajurit dapat menggunakan ini untuk melawan mereka dan menemukan mereka sebelum mereka mendapat gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mata-mata ini mungkin bersatu dan memulai lagi rencana jahat bait suci, atau lebih buruk lagi, mereka mungkin menciptakan aliran sesat baru. Tidak ada yang punya waktu untuk membereskan insiden besar lainnya. Jadi, yang terbaik adalah menghentikannya sejak awal. Terlebih lagi, saat di laut sebelum datang ke sini, salah satu kapal angkatan laut yang menjalankan misi ke Yodan menyampaikan pesan ke kapalnya dengan mengatakan bahwa ketika mereka menyerang pangkalan utama, pemimpin kuil tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan kantornya dan bahkan beberapa ruang rahasia berisi dokumen dan yang lainnya. Tetapi dia tidak ada di sana. Taruhan Landon adalah bahwa dia kemungkinan seseorang di salah satu kota, kota kecil, atau bahkan desa tetangga yang dekat dengan pangkalan. Kemungkinan besar, dia menjalani kehidupan biasa di luar pangkalan. Sebagai pemimpin, dia mungkin mengenakan topeng setiap saat di markas karena dia tidak ingin identitasnya terungkap. Jadi di luar pangkalan, tidak seorang pun tahu seperti apa sebenarnya wujudnya. Ini juga untuk keamanannya. Hanya dirinya dan para tetua pusat yang mengenakan topeng saat berada di pangkalan. Semua orang biasanya memperlihatkan wajah mereka, atau setidaknya itulah informasi yang dikumpulkan para prajurit. Terlebih lagi, di ruang rahasia di kantornya, mereka menemukan daftar semua anggota dan beberapa potret mereka juga. Setiap lukisan maksimal memiliki 20 orang yang dilukis di atasnya dan sebuah dokumen di belakang lukisan yang menjelaskan siapa yang mana dari kiri ke kanan. Pendek kata, bahkan menemukan potret-potret ini merupakan pekerjaan yang rumit karena di dalam ruang rahasia itu, ada sebuah lubang sulit ditemukan yang harus dilalui para pria seperti kelinci, yang membawa mereka ke ruangan lain. Namun masih ada lagi. Di ruangan itu juga terdapat pintu jebakan, yang mengarah ke terowongan rahasia yang membutuhkan waktu 15 menit berjalan kaki menuju ruang bawah tanah yang dipenuhi semua benda ini. Semua ini hanya untuk menyembunyikan dokumen semua anggota. Bagaimanapun, dari apa yang didapatnya, sang pemimpin masih belum ditemukan, yang mana merupakan hal yang serius karena dia bisa mengumpulkan semuanya lagi. Itulah sebabnya Landon merasa perlu mereka menemukan mata-mata yang ada di sekitar kekaisaran. Mereka sudah tahu seperti apa mata-mata itu dan juga tahu pekerjaan apa yang mereka ambil, jadi mereka sebaiknya menangkap mereka. Landon mengangguk sambil mendengarkan pemberitahuan sistem sebelum mengernyitkan wajahnya lagi. Sistem, mengapa Anda belum memberitahuku jika aku telah menyelesaikan misi sampingan ini? Tuan rumah. Tapi Anda belum menyelesaikan misinya. Misinya adalah untuk mengangkat Henry Tudor ke atas tahta. Namun dari penyelidikan status sistem, Henry Tudor masih seorang pangeran. Jadi maksudmu aku tidak akan bisa menyelesaikan misi ini sebelum Henry resmi dinobatkan? Iya, tuan rumah. Mengapa ingatanmu begitu buruk? Bukankah situasinya sama dengan Raja William Barnes sekarang, yang diangkat tahta oleh tuan rumah beberapa bulan yang lalu? Landon tahu itu, tapi dia hanya mencoba peruntungannya, oke. Siapa tahu, mungkin sistem akan berbaik hati padanya dan menganggap misinya selesai. Lagi pula, ia berharap bisa mendapatkan peringatan itu sebelum ia berangkat ke pernikahan Santa. Tetapi dia tahu itu hampir mustahil. Henry harus membersihkan beberapa hal sebelum ia dapat duduk di mahkota. Beberapa bangsawan yang kuat akan menentangnya dan bahkan mungkin ingin mahkota berpindah tangan kepada mereka. Di mata mereka, Henry adalah mangsa lemah yang bisa mereka hadapi. Jadi tanpa kontestan lain yang lebih kuat seperti Duke Osias, Ulrich dan seterusnya.
Sekarang, setiap Tom dan Harry akan berpikir bahwa mereka dapat merebut mahkota. Memikirkan musuh di masa depan, Landon tak kuasa menahan tangis memikirkan mereka. Mengapa harus melawan surga? Satu-satunya hasilnya adalah kematian. Dengan itu, Landon menutup matanya dan tertidur. Malam berlalu dengan cepat, dan sebelum ia menyadarinya, hari pun telah berganti. Hari ini adalah hari terakhirnya di ibu kota. Sekarang, waktunya menarik perhatian pada dirinya sendiri. Kemarin, mereka sengaja membocorkan kabar kepada para pembantu dan kepala pelayan tentang apa yang terjadi pada Osias dan orang-orang yang mereka temui dalam keadaan tewas. Karena itu adalah kebenaran. Tidak perlu membuat orang percaya bahwa Henry membunuh Joffrey dan yang lainnya padahal dia tidak melakukannya. Melakukan hal itu hanya akan mendatangkan murka keluarga Osias dan yang lainnya. Dan untuk membuat berita tersebut lebih dapat dipercaya, kemarin saat pertempuran, mereka memang membiarkan 2 atau 3 orang melarikan diri di awal pertarungan. Dan mereka bahkan meneriakkan kata-kata, tembakan bubuk hitam, membuat mereka percaya bahwa kekuatan yang mereka rasakan sebelumnya berasal dari bubuk hitam. Tentu saja, sedikit yang lolos adalah mereka yang tuannya terbunuh. Tak seorang pun anak buah Ulrich dan Winston yang diizinkan melarikan diri. Yah, mudah untuk mengenali siapa yang mana karena seragam tempur mereka. Bagaimanapun, mereka yang berhasil lolos niscaya akan menceritakan kepada keluarga majikannya tentang bagaimana majikannya jatuh, yang tidak ada hubungannya dengan Henry. Mengenai keluarga Ulrich dan Winston. Hari ini, dia dan Henry meluangkan waktu untuk mengundang mereka. Di sebuah perkebunan di luar istana. Menabrak. Sebuah cangkir porselen pecah di dinding, membuat penjaga yang mengantarkan surat itu ketakutan. Ia menerima catatan itu di gerbang dan meneruskannya, sambil menyangka bahwa itu adalah berita dari sang putra. Tetapi sekarang, dia mulai meragukannya. Tubuh Ibu Lilian mendidih karena marah ketika dia membaca catatan itu. Tadi malam, seorang pria yang terluka telah melaporkan kepadanya bahwa putrinya, Eldora, telah meninggal di tangan Joffrey. Tetapi hal yang membuatnya agak bahagia adalah bahwa putrinya mampu membunuhnya juga. Setidaknya dia membalaskan dendamnya. Meskipun demikian, orang tersebut juga mengatakan bahwa Henry telah muncul di tempat kejadian, mengambil keuntungan dari pertempuran seperti seorang pengecut. Tetapi Lilian tidak khawatir karena ia tahu bahwa 30.000 atau lebih anak buah putranya akan segera tiba. Putranya dulu dan sekarang adalah seorang yang cerdas, tetapi telah kehilangan akal sehatnya. Dan meskipun dia khawatir, dia masih memiliki keyakinan penuh bahwa seseorang seperti Henry tidak akan mampu menjatuhkan putranya. Juga, ketika dia mendengar perkiraan kasar tentang berapa banyak orang yang datang bersama Henry, dia hampir menertawakan kebodohannya. Namun siapakah yang menyangka bahwa dia akan menjadi pemenang? Apa maksud bajingan itu dengan mengundangnya ke istana? Sekalipun dia merasa itu adalah jebakan, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa dia harus pergi. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan pada anaknya? Saat ini, jika dia ingin mengumpulkan kekuatan dan bertemu pendukung Ulrich, dan bahkan ayahnya, itu akan memakan waktu. Perlu diketahui bahwa ini masih merupakan tempat berkabung mendiang Raja Julius, dan beberapa orang menolak melakukan apapun karena mereka tidak ingin hasilnya memengaruhi citra politik mereka. Siapa tahu musuh mereka dapat menggunakan ini untuk melawan mereka dan mengatakan mereka berkhianat. Ini adalah periode sakral yang diyakini sangat spiritual dan suci bagi penyeberangan jiwa seseorang. Lebih dari itu, bahkan jika semua orang sepakat untuk membantunya, mereka niscaya harus menghabiskan waktu sekitar 1 hari untuk berpikir atau menyusun rencana sebelum sekadar berbaris ke sana seperti sasaran bergerak. Tidak ada jalan keluar. Waktunya sangat buruk. Tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Lagi pula, surat itu mengatakan dia harus tiba di sini sebelum tengah hari. Jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada putranya jika dia terlambat? Bisa-bisanya mereka menindas seorang janda sampai seperti ini. Wajah Lilian menjadi hitam karena marah. Apa yang kamu berdiri di sana? Cepat, kumpulkan semua penjaga sekarang. Kita akan ke istana. Tiba-tiba pagi yang tadinya tenang berubah menjadi kacau, semua orang berlarian seperti orang gila. Dan pemandangan seperti itu juga sangat mirip dengan apa yang terjadi di kawasan lain. Perkebunan Willow yang elegan. Bisakah kalian semua memindahkannya? Anakku dalam bahaya, dan kamu malah sibuk jalan-jalan. Siapkan para pria sekarang. Kita akan ke istana untuk menemui Pangeran Winston kedua. Segala sesuatunya sudah berjalan, dan yang dilakukan Landon dan Henry hanyalah menunggu tamunya. Ini pasti menyenangkan. Hari ini, jalanan kosong dan seluruh negeri tampak sepi karena banyak orang mengunci diri di dalam rumah untuk berduka atas kehilangan raja mereka. Jalanan yang dulunya sepi dan kosong, kini dipenuhi beberapa ekor kuda dan kereta, melaju kencang tanpa rasa khawatir sedikit pun.
Mereka melaju begitu kencangnya, bahkan kereta-kereta yang mereka tumpangi seakan melayang, karena terus-menerus meloncat-loncat dan menghantam jalanan yang tidak rata. Tidak diragukan lagi, kecepatan kuda akan merusak roda kereta pada tingkat ini. Mereka yang berada di dalam gerbong kereta berada dalam kondisi terburuk yang pernah ada, karena gerbong kereta terus-menerus melemparkan mereka ke kiri, kanan, dan tengah di ruang terbatas itu. Rambut mereka dan pakaian yang telah dipersiapkan dengan rapi oleh para pembantunya kini tampak acak-acakan seolah-olah mereka baru saja bangun tidur. Namun apakah orang-orang di dalamnya peduli? Tidak. Lebih cepat. Para wanita di kereta masing-masing berteriak sepanjang jalan menuju istana, karena kecemasan dan ketakutan telah menguasai mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap putra mereka? Mereka berdoa kepada surga agar tidak ada satupun bagian tubuh mereka yang hilang, atau semoga Tuhan menolong mereka. Mereka akan menunjukkan kepada musuh apa yang terjadi jika seseorang menentang seorang ibu. Hiyah 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 hiyah. Lebih cepat, lebih cepat. Tidak bisakah kau membuat kudanya berlari lebih cepat lagi? Sang kusir memiliki garis-garis hitam di dahinya ketika dia mendengar suara teriakan dari belakangnya. Sejak mereka pergi, ratu pertama terus berteriak sekeras-kerasnya. Sungguh suatu keajaiban bahwa suaranya tidak menjadi serak sama sekali. Karena dia tidak akan keberatan sekalipun itu terjadi. Apakah itu buruk? Hiyah 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 hiyah. Di tengah perjalanan, Lilian melihat rombongan ratu kedua Kila dan langsung tahu bahwa mereka berdua berada di panci sup yang sama. Tampaknya hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama. Mungkin tidak. Karena saat ini, para wanita ini telah mengubah segalanya menjadi perlombaan. Dengan Lilian sebagai pemenangnya. Dan akhirnya, mereka sampai di istana. Ratuku, tolong biarkan aku menata rambutmu. Kamu diam. Siapa yang punya waktu untuk itu? Minggir. Para pembantu yang ikut tidak berdaya menghadapi masalah ini dan hanya bisa menyaksikan tuan-tuan mereka memaksa masuk seperti burung merak yang marah. Para wanita itu seakan lupa akan silsilah mereka karena hingga kini, mereka berjalan beriringan, mendorong satu sama lain dengan pantat mereka saat bergerak maju. Yang mulia, bisakah Anda berdua memperhatikan status Anda? Ketika kamu dihakimi, bukankah aku akan disalahkan karena ketidakmampuanku membiarkanmu membocorkan tindakan seperti itu? Benar-benar pekerjaan yang sulit, dan sulit untuk menjadi seorang pembantu. Landon dan Henry memperhatikan para wanita itu dari jendela dan terkekeh. Ibu tirimu tentu saja berbeda. Kamu tidak tahu. Tapi bisakah Anda menyalahkan mereka? Bagaimanapun juga, kita punya putra mereka. Sudah saatnya memberi mereka sambutan yang hangat. Kedua wanita itu bergegas memasuki gedung dan segera dikirim ke aula besar terbesar di istana, yang sangat mereka kenal. Ini adalah aula tempat semua pesta dan saistana dan pertemuan sosial diadakan. Dan kadang-kadang, beberapa pertemuan juga akan diadakan di sini karena ada singgasana besar yang dipasang di sana. Melihat Henry yang duduk di singgasana dengan nyaman, hati mereka semakin tenggelam. Seharusnya anak laki-laki merekalah yang duduk di sana, bukan anak kecil tak berguna yang dulu mereka remehkan bertahun-tahun lalu. Sekalipun mereka tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya. Bagaimanapun, putra-putra mereka ada di tangannya. Tetap saja, mereka tidak sujud di hadapannya karena dia tetap seorang pangeran. Pangeran kelima, dalam hal ini. Aturan hierarki istana sederhana. Ratu pertama dan anak-anaknya berada di atas yang lain dan tidak bisa tunduk kepada mereka yang berada di bawah mereka. Ratu kedua dan keluarganya hanya terdiri dari raja dan keluarga ratu pertama. Begitu saja hierarki itu berlanjut. Jadi, kalaupun sekarang mereka punya anak lagi, anak itu tetap lebih unggul dibanding istri-istri lain di bawah mereka. Berarti anak tidak harus menyapa orang yang berada di bawahnya terlebih dahulu. Sebaliknya, istri-istri lainnya harus menundukkan kepala dan memberi salam kepadanya setiap kali mereka bertemu dengannya. Meski begitu, Henry masih jauh tertinggal dan seharusnya menyambut mereka karena dia masih seorang pangeran dan bukan raja. Henry terkekeh dan tidak peduli dengan sifat meremehkan mereka. Ibu-ibu, saya memanggil kalian ke sini hanya untuk memberi tahu satu hal. Dan itu agar Anda dapat melihat putra Anda untuk terakhir kalinya di pengumban. Tanpa menunggu dia selesai bicara, para wanita itu langsung menghunus pedang milik para lelaki yang paling dekat dengan mereka. Apaan nih? Mereka bergerak sangat cepat sehingga orang akan mengira mereka adalah pembunuh. Jangan main-main dengan anak wanita. Kemarahan mereka sudah meletus seperti gunung berapi. Kamu diam. Apa maksudmu dengan melihat Ulrich untuk terakhir kalinya? Kamu mau mati? Kau berani menyentuh Winstonku? Hahaha. Wah, kamu terlalu muda untuk mempermainkan kekuasaan denganku. Jika kau mencobanya lagi, akan kutunjukkan padamu bahwa kau masih anak kecil yang tidak bisa ejakulasi dengan mata terbuka. Henry merasa sangat terhina saat ini.
Mengenai komentar terakhir, baiklah, sebagai prajurit Deifer, diyakini bahwa saat memuaskan diri sendiri, pria sejati bereaksi dan mencapai ekstasi dengan mata terbuka lebar. Hanya pria sejati yang mampu membukanya, sedangkan pria lemah bisa menutup matanya. Landon di samping merasa sangat malu dan canggung juga. Para wanita, kita sedang berbicara tentang putra kalian, jadi mengapa kalian mengalihkan hinaan kalian ke tempat lain? Mereka hanya ingin membuat Henry merasa bahwa dia bukanlah pria sejati, atau lebih tepatnya, mereka ingin dia tahu bahwa dia adalah Deifer yang sangat lemah. Tetapi apakah ini benar-benar saat terbaik? Hati Lilian dan Kila hancur ketika mereka mengingat apa yang dikatakan Henry. Tubuh mereka mulai gemetar, jantung mereka berdebar lebih cepat, dan mata mereka menyala dengan kilatan pembunuh. Sialan. Mereka benar-benar ingin membunuh bajingan tak berguna ini. Adapun Henry, dia dengan acuh tak acuh menunggu mereka menyerangnya seakan-akan dia punya banyak waktu. Bibi, saya belum selesai. Jadi aku sarankan kau mendengarkan semuanya dulu sebelum menggangguku lagi. Kata Henry dingin. Sebagai calon raja, dia harus memerankan perannya. Dan Landon melepaskan sebagian auranya untuk membantunya, yang membuat wanita itu menutup mulut mereka dengan enggan. Sekarang setelah kita merasa damai, saya harap kita bisa mempertahankan suasana ini sampai kita menyelesaikan pertemuan kecil kita. Lagi pula, sebagai anggota kerajaan, sungguh tidak pantas bagi kalian berdua untuk berteriak keras seperti tikus tanah. Itu sangat tidak pantas. Kepalamu. Siapa yang kau ajari? Kau yang licik. Ibumu yang sudah meninggal itu licik. Kedua wanita itu mengumpat dalam hati sambil tetap mempertahankan ekspresi dingin mereka. Henry memandang mereka dan tersenyum. Seperti yang saya katakan, sebelum saya diganggu dengan kasar, hari ini akan menjadi saat terakhir kalian melihat putra-putra kalian di ibu kota. Kesunyian. Hah. Jadi putra mereka tidak akan dieksekusi atau dihukum mati. Secerca harapan muncul di hati mereka, sedikit mengurangi kemarahan dan kecemasan mereka. Setidaknya bocah nakal itu punya hati nurani. Di tengah jalan, dimanapun putra-putra mereka berada, mereka akan mengumpulkan kekuatan dan menyelamatkannya. Sekarang, mereka hanya perlu tahu apa yang bajingan itu rencanakan terhadap mereka dan kemana bayi mereka akan dikirim. Tapi apakah bajingan itu akan menyerahkan lokasi itu dengan mudah? Yang mereka tahu, dia bisa saja mengirim putra-putra mereka ke suatu tempat yang jauh sebagai budak. Tidak. Apapun yang terjadi. Mereka harus mengorek informasi dari mulut anak nakal itu. Bagaimana mereka tega membiarkan bayi mereka menderita? Ibu pertama dan kedua, saya tahu apa yang ingin kalian ketahui. Dan sejujurnya, saya akan beritahu Anda kemana saya bermaksud mengirim putra-putra Anda. Kau lihat, aku tidak bermaksud menyembunyikannya karena putra-putramu tidak akan berada di tanganku lagi. Orang lain telah melangkah maju untuk mengambilnya. Sebenarnya, aku bisa duduk dengan nyaman di sini adalah berkat anak buahku. Dan juga orang itu dan orang-orangnya. Jadi, mulai besok, putra-putramu tidak akan berada lagi di tanganku. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini sebagai tindakan kebaikanku yang terakhir kepadamu, untuk menemui putra-putramu selagi engkau masih bisa. Apa? Beban berat menggantung di hati para wanita. Siapa itu? Siapa yang membantu Henry menjatuhkan putra-putra mereka? Apakah itu Menteri Roderick? Atau apakah itu Duke Campbell? Ribuan dan ribuan pikiran berpacu dalam otak mereka saat mereka menelusuri daftar orang-orang berkuasa di Kekaisaran. Sial, siapa itu? Mereka menatap Henry dengan cemas sambil merasakan dorongan untuk segera mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Wah, tidak bisakah kamu berbicara lebih cepat? Pada saat yang sama, mereka menajamkan telinga karena takut kehilangan sepatah kata pun dari mulutnya. Ah ibu-ibu, kalian tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tentu saja saya punya niat untuk memberitahu Anda. Baiklah. Kalau begitu, bicaralah. Siapa ini? Landon yang bertopeng melangkah maju dengan jenaka. Itu aku. Kamu, siapa? Para wanita merasa kesabaran mereka telah habis menghadapi orang-orang yang gemar bermain tebak-tebakan dengan mereka. Kamu, siapa? Pria bertopeng itu baru saja mengatakan itu dia. Jadi, apakah mereka seharusnya mengenalnya secara ajaib atau semacamnya? Ada ribuan dan ribuan orang kaya di benua itu, dari jutaan orang. Jadi siapa sebenarnya pria bertopeng itu? Para hadirin sekalian, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya bermaksud tinggal di sini selama seminggu untuk membantu Henry menangani beberapa hal. Dan setelah seminggu, aku akan membawa putra-putramu bersamaku ke tempat yang sangat jauh di Deiferus. Mengenai bertemu mereka lagi, tentu saja saya akan mengizinkanmu mengunjungi mereka kapan saja kamu mau. Jadi, para wanita, silakan kunjungi mereka di Baymart kapan saja. Baymart. Para wanita itu terkejut. Iya, mereka mengakui bahwa hal-hal dari Baymart menarik perhatian dan bahkan inspiratif.
Tetapi Baimart lebih merupakan pasar kerajaan perdagangan kecil di mana setiap orang dapat berbisnis dengan bebas. Itu adalah kekaisaran lemah yang dilindungi oleh Carona dan harus membayar persepuluhan dan pajak kepada Carona untuk memastikan perlindungan. Mereka bahkan mendengar bahwa setiap tahun, Baimart membawa setengah pendapatannya dan memberikan Carona untuk terus menjamin keselamatan mereka. Tempat seperti itu pasti lemah dibandingkan dengan Deiferus, jadi mengapa Baimart mau terjun ke perairan berbahaya seperti itu? Mungkinkah mereka dan Henry membuat suatu kesepakatan menguntungkan yang akan sangat menguntungkan Baimart? Mereka mungkin meminta bantuan para kesatria Caronia dalam pertempuran ini juga. Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin 30.000 pasukan Ulrich dan sekitar 17.000 pasukan cadangan Winston bisa dimusnahkan? Sudah menjadi fakta umum bahwa Baimart tidak memiliki banyak ksatria. Faktanya, Baimart tidak memiliki akademi ksatria. Jadi mereka mendapat bantuan dari Carona untuk mengurus pasukan cadangan tersebut. Dan Henry mungkin berbaris menuju ibu kota bersama geng yang tidak terlalu besar yang dimiliki putra-putra mereka di istana. Belum lagi fakta bahwa bajingan itu memanfaatkan segalanya dan menunggu semua orang mulai saling membunuh sebelum menyerbu dan membereskan mereka yang selamat. Ya, semuanya masuk akal sekarang. Henry sendiri tidak dapat mengalahkan anak buah mereka. Dia mendapat bantuan. Sebelumnya, mereka mengira putra mereka akan segera meninggalkan ibu kota, tetapi karena pria bertopeng itu akan tinggal di sini selama seminggu sebelum pergi, ini adalah kesempatan mereka untuk mengumpulkan beberapa orang lagi dan menyerang sebelum hari ke-7. Mengenai kepercayaan kepada pria bertopeng, tentu saja mereka percaya karena faktanya Henry akan menghadapi tekanan besar jika ia ingin naik tahta. Bukan berarti mereka bersimpati padanya, tetapi mereka sangat ingin memiliki harapan agar pria bertopeng itu tetap di luar. Bahkan mereka dapat melihat bahwa Henry masih terlalu lemah untuk melakukan semuanya sendirian seperti putra mereka. Jadi alasan pria bertopeng itu meyakinkan. Meskipun demikian, mereka akan menempatkan mata-mata di sekitar istana saat mereka pulang untuk memastikan putra-putra mereka tinggal di sana selama seminggu. Dan sementara itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan putra-putra mereka dalam periode ini. Hari ini adalah hari pertama. Hikori, bawa mereka keluar. Iya, Yang Mulia. Mendengar itu, para wanita yang tengah asyik berpikir pun langsung panik. Mereka tidak akan melakukan apapun pada mereka, kan? Benar saja, mereka melakukannya. Saat mereka melihat putra mereka dibawa dengan tandu, hati mereka hancur dan darah mengalir deras di dalam tubuh mereka. Melihat putra-putra mereka yang dulu bangga digotong di atas tandu bambu, hati mereka hancur berkeping-keping, lebih banyak dari bintang-bintang di langit malam. Mereka mengulurkan tangan karena takut terhadap spekulasi mereka. Apakah bajingan ini melumpuhkan putra mereka? Pang! Minggir! Keluar! Mereka melemparkan pedang di tangan mereka dan berlari maju, mendorong orang-orang yang mencoba melindungi mereka. Mereka langsung berlari menghampiri putra-putra mereka yang terluka, yang kini diletakkan di lantai di atas tandu mereka. Baik Ulrich maupun Winston tampak sangat pucat. Dan perban di sekitar bagian tubuh mereka yang terluka hanya membuat kondisi mereka tampak lebih buruk. Sebenarnya, para prajurit itu memperlakukan mereka seperti pasien. Namun, baik Winston maupun Ulrich hampir tidak makan apapun karena mereka masih skeptis dan mengira ada racun di dalam masakan itu. Kalau bukan karena kenyataan bahwa para prajurit harus membuka paksa mulut mereka dan memaksa mereka makan, mereka mungkin akan mati kelaparan. Ulrich dan Winston berani melakukan ini karena mereka tahu ibu mereka akan datang untuk menyelamatkan. Lagi pula, keluarga ibu mereka adalah klan besar, dan hanya kakek mereka saja yang mampu menyelamatkan mereka. Jadi mereka mencoba bertahan sebelum itu. Dan benar saja, ibu mereka ada di sini. Sayangku, sayangku, kemarilah. Katakan pada ibu siapa yang melakukan ini padamu. Tunjuk saja orangnya, dan itu saja yang harus kau lakukan. Sayangku, jangan khawatir, ibu akan membalaskan dendammu. Para wanita itu tidak peduli jika Henry mendengar mereka karena melihat putra mereka yang tampak setengah mati dan terbungkus seperti itu membuat mereka sulit menahan emosi. Adegan itu semakin menguatkan keinginan mereka untuk menyelamatkan putra mereka. Tidak peduli apapun yang diperlukan, mereka harus mengeluarkan mereka dari sini. Maka para wanita pun bergegas meninggalkan istana untuk membuat persiapan. Mereka mengirim mata-mata untuk mengawasi istana dan juga mengunjungi ayah mereka, kepala klan, dan pendukung berpengaruh lainnya bagi putra-putra mereka. Kedua ibu itu memiliki semangat juang yang tinggi. Dan pada pukul 11 AM malam, salah satu mata-mata kembali dan memberi tahu Kila bahwa tidak ada pergerakan di istana. Begitu pula pada tengah malam, mata-mata Lilian juga memberitahunya hal yang sama. Ngomong-ngomong, gerbang kota ditutup pada pukul 10 malam. Jadi mereka tahu kalau pria bertopeng itu harus pergi, itu akan terjadi sebelum jam 10 malam.
Meskipun demikian, mereka tetap meminta mata-mata itu mengirimkan laporan mereka beberapa jam kemudian, hanya untuk memastikan. Tentu saja, sekelompok mata-mata lain akan mengawasi semuanya sepanjang malam. Tetapi menerima laporan tidak adanya pergerakan di malam hari ini membuat mereka bisa tidur dengan sedikit tenang untuk saat ini. Tampaknya pria bertopeng itu memang berniat pergi setelah seminggu. Atau begitulah yang mereka kira karena ketika mereka bangun keesokan harinya, surat lain dari istana datang kepada mereka. Rupanya itu dari pria bertopeng. Para wanita, saya minta maaf. Tapi lihatlah, ada sesuatu yang muncul. Jadi kami harus pergi tadi malam. Tapi saya menantikan kunjungan Anda ke Baymart. Selamat tinggal. Cepat. Kumpulkan orang-orangnya dan tinggalkan kota ini sekarang. Kejar bajingan itu dan bawa anakku kembali. Bajingan sialan itu. Beraninya dia menggertak para janda sebanyak ini. Bajingan. Penipu. Penipu. Bajingan. Bajingan. Kedua wanita itu mengumpat keras hingga akhirnya pingsan. Bam. Ratuku. 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 Saat mereka perlahan-lahan kehilangan kesadaran, mereka tak kuasa menahan keinginan untuk mengiris-iris pria bertopeng itu menjadi beberapa bagian. Mereka sudah ditipu. Sementara itu, pelaku semua itu sudah lama pergi, dalam perjalanan menuju pesta pernikahan. Akhirnya, dia selesai dengan drama Deiferus ini. Lanjut ke berikutnya. Landon memperhatikan segalanya dari tempat tidurnya dan terkekeh. Karena mereka pergi tadi malam menggunakan kendaraan, bagaimana mungkin mudah bagi siapapun untuk mengejar mereka. Satu-satunya kesempatan mereka untuk melihat putra mereka adalah jika mereka mengunjungi Baymart. Landon menutup matanya dan beristirahat sejenak. Sekarang, dia sedang dalam perjalanan menuju Carona. Sementara itu, di Baymart, banyak orang merasa gugup sekaligus gembira dengan rangkaian peristiwa besar hari ini. Momo duduk di kelasnya dengan sabar sambil menunggu waktu berlalu. Siang ini akan ada pertemuan konferensi orang tua dan guru P. Saat ini, dia seharusnya sedang mengikuti pelajaran. Tetapi guru sejarahnya, Ten Apollo, membatalkan kelas hari ini untuk mempersiapkan konferensi di siang hari. Jadi semua orang bercanda dengan teman-temannya, berbaring duduk, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Momo termasuk dalam kategori pertama. Saat ini ia tengah asyik mengobrol dengan sahabatnya Maxwell, dan murid baru lainnya Natsu, tentang Mighty Morphin Power Rangers terbaru yang tayang kemarin. Tentu saja mereka juga ditemani beberapa orang lain yang mengelilingi meja mereka. Bagaimana Anda bisa melewatkan episode kemarin? Penyihir jahat Rita Repulsa melakukannya lagi. Kali ini dia berhasil menculik si Ranger Biru. Saya katakan padamu, itu bencana. Aku tahu, kan? Jantungku hampir tidak dapat menahannya lagi. Dia menggunakan tongkatnya dan melemahkan kekuatan morfnya. Lalu, apa yang terjadi? Tunggu. Kenapa kalian semua diam saja? Apa yang terjadi dengan Ranger Biru? Itu penjaga hutan kesukaanku. Aku bahkan punya action figurenya dan semuanya. Jadi, lebih baik Anda bicara sekarang. Sialan. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari saat itu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu seberapa epik episode tersebut. Bro. Bukannya kita nggak mau ngomong, tapi episodenya berakhir menggantung. Kita tidak tahu apakah Ranger Biru itu masih hidup atau tidak. Sejauh yang kita tahu, dia bisa saja sudah meninggal. Tidak. Kamu tarik kembali ucapanmu itu. Bagaimana Rita Repulsa bisa membunuhnya sendirian? Mengapa harus menargetkan Ranger Biru dan bukan yang lain? Ini adalah penindasan. Momo menepuk bahu Maxwell dengan kasihan, tenang saja, bro. Tidak sering kita memilih Ranger baru sebagai favorit. Maxwell, aku tidak mau. Aku suka Ranger Biru. Ah ya, di era di mana konsep film dan TV masih relatif baru dan menarik, bahkan sesuatu seperti Power Rangers dinikmati oleh orang tua. Belum lagi anak-anak. Fakta bahwa karakter dapat muncul setelah kepulan asap atau melayang dan mengambang masih membuat orang takjub dan bertanya-tanya bagaimana mereka melakukannya. Tentu saja, pertunjukan itu telah dimodifikasi sedikit untuk memiliki seni bela diri dan koreografi yang bagus, dengan para penjahat juga mengenakan kostum dan yang lainnya. Bahkan setnya pun dibuat dan disesuaikan untuk pertunjukan di studio, dan alur ceritanya juga telah diubah sedikit untuk memberinya lebih banyak cita rasa dan tujuan, sehingga membuat orang menginginkan lebih. Segala sesuatunya baru dan menarik bagi mata banyak orang. Dan bagi sebagian besar pria, mereka gemar menonton adegan aksi, jadi versi Landon yang baru dan lebih baik membuat hati mereka terus menebak-nebak setiap detiknya. Yang pasti, Momo dan teman-temannya juga termasuk dalam kategori ini. Adapun Little Linda, dia juga menyukai Power Ranger, favoritnya adalah Ranger kuning. Jadi ketika dia melangkah masuk ke kelas bersama teman-temannya, mereka langsung tertarik dengan percakapan itu, tetapi mereka sangat malu dan tidak berani melangkah maju. Mengapa?
Karena Natsu, siswa baru yang masuk ke kelas mereka dari kelas S, terlalu tampan. Setiap tingkatan sekolah memiliki 5 subkelas yang dapat diikuti oleh semua siswa. Kelas S merupakan kelas tertinggi, kelas A merupakan kelas tertinggi, kelas B merupakan kelas tertinggi, kelas C merupakan kelas tertinggi, dan kelas D merupakan kelas tertinggi. Misalnya, seseorang mungkin berada di kelas 10, tetapi karena hasilnya, mereka akan ditempatkan di salah satu kategori. Namun, inilah hal keren tentang sekolah tersebut. Untuk satu semester saja, setiap orang akan memasuki subkelas yang ditunjuk sesuai dengan skornya. Namun, pada semester berikutnya, semua orang dipindahkan, dengan semua kelas memiliki campuran yang kuat, yang lemah, dan seterusnya. Dengan cara ini, para siswa dapat saling membantu dan menjalin keakraban. Cara ini ternyata sangat efektif, sebab mereka yang tidak berhasil bisa belajar dari mereka yang hebat. Bahkan ketika mereka kembali ke kelas masing-masing pada semester berikutnya, mereka masih berhubungan baik dengan para mahasiswa terbaik, terkadang belajar bersama di perpustakaan. Dan sekarang, semester berganti lagi, yang membawa Natsu, si tampan di kelasnya, dari kelas S ke kelas A. Natsu menduduki peringkat ketiga sebagai wanita tertampan menurut para gadis dan bahkan memiliki klub penggemar. Tetapi lelaki itu masih cukup bebal dan bahkan tidak tahu kalau banyak gadis yang menyukainya. Gadis-gadis itu terkikik dan tersipu sambil mengintipnya dari waktu ke waktu. Dan tak lama kemudian, Linda kecil menyemangati temannya untuk memberikan makan siang buatan sendiri yang susah payah ia persiapkan untuknya. Permisi, Natsu. Aku membuat ini untukmu sebagai ucapan terima kasih karena telah mengajariku dan membantuku mengerjakan pekerjaan rumahku. Natsu yang seorang pecinta kuliner pun segera mengambil kotak itu dengan gembira. Manis. Favoritku. Terima kasih, Amini. Sama-sama. Jika kau suka, aku bisa membuatkannya untukmu nanti. Hah? Bukankah itu terlalu berarti bagimu? Tidak. Tidak masalah sama sekali. Saya, Pap. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, anak laki-laki di sekitar Natsu semua berdiri dengan api di mata mereka. Dan dalam sekejap, semua anak laki-laki itu mengenakan jas lab, sarung tangan, dan kepala mereka ditutupi kantong plastik gelap, sembari mengenakan kacamata lab. Dan Maxwell, yang tampak seperti pemimpin, memegang penggaris panjang di tangannya. Sementara itu, anak-anak segera menata loker mereka dalam formasi persegi panjang. Bagaikan kilat, Natsu mendapati tangannya terikat seolah-olah dia adalah seorang tahanan. Teman-teman, apa kabar? Dasar kafir. Jangan berani-berani bicara pada kami. Silakan Anda bersalah atau tidak. Natsu bahkan semakin bingung, teman-teman, apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Bam. Diam kau, pengkhianat. Untuk sesaat, kami nyaris dibutakan dan dibodohi oleh Anda. Orang seberuntung dirimu bukanlah teman kami. Iya. Beraninya dia terang-terangan menikmati makanan dari ratu kelas. Apakah dia tidak tahu sakitnya menjadi lajang? Saudara-saudara, apa yang kita tunggu? Saya katakan, kita bakar pengkhianat ini. Iya, bakar dia. Momo menatapnya dengan getir. Bahkan dia hampir tertelan abis ketika Lins mengatakan bahwa mereka sedang berkencan. Sungguh suatu keajaiban bahwa anak-anak lelaki itu berhenti menatapnya dengan mata jijik setelah beberapa saat. Semoga beruntung, saudara. Ratu kelas yang mendengarkan, menjadi cemas dan mencoba menjelaskan semuanya dengan benar. Dan anak-anak lelaki itu berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Mungkin mereka salah paham terhadap situasinya. Bukan seperti itu. Jadi kamu tidak menyukainya. Aku. Dia memegangi kepalanya dan wajahnya semakin memerah. Kesunyian. Bam. Putusan sudah dijatuhkan. Bersalah. Bakar saja orang-orang kafir itu. Bayangkan aku pernah berbagi pensil dengannya. Orang sepopuler dia seharusnya tidak berada di dekatku. Dasar brengsek. Panggang bajingan ini. Dengan itu, mereka membawa Natsu yang diikat keluar jendela dan menghilang. Sementara itu, dekan yang mendapat laporan bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan untuk pertemuan orang tua dan guru, tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bangkit dari tempat duduknya dengan kopi di tangannya dan dengan tenang berjalan menuju jendela sambil tersenyum di wajahnya. Ah, sungguh hari yang menyenangkan. Bakar saja orang-orang kafir itu. Bakar pengkhianat itu. Dia melihat Natsu yang diikat di bawah di udara seperti korban dan perlahan mundur menuju mejanya. Dia mengambil benda milikku yang bernama Aku Satu dan memegangnya dalam diam. Halo, apakah ini polisi? Saya ingin melaporkan kejahatan. Dan begitulah Momo menghabiskan hari-harinya di sekolah. Itu adalah hari Baimardian yang sempurna. Sementara itu, di kejauhan sana, orang lain sedang mengalami hari yang tidak begitu menyenangkan. Apa yang salah?